Datang Roh Kudus, ku doa. Roh yang manis dan lembut, datang dengan kuat kuasa-Mu, menurut kehendak-Mu. Datang Roh Kudus, ku doa. Roh yang manis dan lembut, datang dengan kuat kuasa-Mu, menurut kehendak-Mu. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah Tuhan yang layak dipuji, layak ditinggikan, layak diagungkan, Raja di atas segala raja. Tidak ada juru selamat yang lain selain Engkau ya Tuhan. Kami mengakui tanpa bimbingan-Mu, maka hidup ini tidak mampu kami jalan sendiri. Terima kasih ya Tuhan, dengan tangan kanan-Mu yang kuat, Engkau menuntun kami untuk memasuki hari yang baru, hidup yang baru, kekuatan yang sempurna yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih atas pengudusan-Mu ya Bapa, dengan darah yang maha kuasa yang telah tercurah di atas kayu salib. Oleh karena kuasa darah ini, kami diberi kekuatan dan kemampuan untuk menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Raja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga atas berkat kehidupan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan kepada semua umat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Doa kami, kiranya berkat daripada Allah Bapa yang Maha Kudus, serta kasih yang tak terhingga yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus, berkat penyertaan yang kekal daripada Roh Kudus, menyertai kita mulai pada hari ini sampai selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan kita membaca firman Tuhan di dalam Yeremia pasal yang ke-24 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, sama seperti buah ara yang baik ini, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan ke negeri orang-orang Kasdim. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhnya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya membawa kita merenungkan sebuah tema, hukuman untuk kebaikan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, semua hukuman ilahi bertujuan untuk kebaikan. Tindakan Tuhan
mengizinkan orang berdosa menerima akibat dari perbuatannya, diharapkan akan sadar dan bertobat. Pembuangan ke Babel adalah hukuman Allah bagi umat yang keras hati, yang tidak mau bertobat. Tetapi justru pembuangan ke Babel merupakan bagian dari program Tuhan untuk memulihkan mereka, agar mereka menjadi umat yang memiliki sikap dan pikiran yang baru, yang dapat menanggapi Tuhan dengan setia, tepat, dan benar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, nyata sekali hukuman Tuhan dijatuhkan karena Tuhan ingin menyelamatkan umat yang dikasihinya, yang walaupun mereka sudah jatuh ke dalam dosa, Tuhan tetap setia akan perjanjian anugerahnya kepada mereka. Oleh karena itu, mari kita melihat apakah maksud pembuangan suku Yehuda ke Babel. Yang pertama adalah untuk kebaikan mereka. Dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 berkata, "Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhnya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, memang kadang-kadang kita tidak memahami maksud Tuhan di dalam kesulitan yang kita hadapi. Cuma Tuhan yang lebih mengetahuinya. Oleh karena itu, banyak di antara mereka yang mengeraskan hati, memberontak kepada Babel dengan tepat, tinggal di Yerusalem, dan ada yang melarikan diri ke Mesir. Tindakan yang mereka lakukan ini bagaikan buah ara yang busuk. Mereka tidak akan mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka, karena mereka menolak rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka berpikir bahwa tindakan yang mereka lakukan itu dapat melepaskan mereka dari rencana dan tindakan Tuhan. Tetapi itu membuat mereka makin tertekan di dalam kehidupan mereka, sekalipun mereka berada di tengah-tengah tempat yang mereka anggap baik dan selamat. Lalu yang kedua, apakah maksud pembuangan suku Yehuda ke Babel? Adalah untuk memurnikan iman mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebentuk emas yang sungguh murni dan yang sungguh valid adalah sebentuk emas yang sudah dibakar dalam api untuk memurnikan dia dari segala kekotoran yang dapat mengurangkan kualitinya sebagai emas yang murni. Apa yang terjadi dengan mereka yang menolak pendidikan Tuhan, yang mau memurnikan iman mereka, maka mereka tetap tinggal sebagai orang yang berdosa dan terhukum. Dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9 berkata, "Tetapi seperti buah ara yang jelek itu, yang tak dapat dimakan karena jeleknya, sungguh beginilah firman Tuhan. Demikianlah aku akan memperlakukan Zedekia Raja Yehuda, beserta para pemukanya dan sisa-sisa penduduk Yerusalem yang masih tinggal di negeri ini, dan orang-orang yang menetap di negeri Mesir. Aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi aib dan perumpamaan, menjadi sindiran dan kutuk di segala tempat kemana aku mencerai-beraikan mereka." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cara Tuhan bertindak menyatakan kebaikannya memang tidak dapat diduga, sebab Tuhan memakai cara-cara yang di luar dugaan manusia, namun selalu tepat agar manusia dapat sadar dan kembali kepadanya. Menerima hukuman daripada Tuhan sebagai satu teguran bukan berarti kita tidak ada harapan
untuk mendapat belas kasihan daripada Tuhan di dalam hidup ini. Tetapi Tuhan mau agar kita bertanggung jawab atas kelemahan-kelemahan yang telah kita lakukan dan kembali kepadanya sebagai satu pribadi yang berada di dalam ciptaan baru yang telah dibentuk oleh Tuhan menjadi manusia yang baru. Oleh karena itu, Tuhan mengajar kita melalui semua cara-cara yang Ia gunakan agar iman kita sungguh dimurnikan dan mata hati rohani kita dibukakan untuk melihat rencana Tuhan yang sungguh indah untuk masa depan kita. Sebab Tuhan tidak mau kita menjadi buah ara yang dibuang dan diinjak orang, tetapi Dia mau agar kita menjadi buah ara yang baik, yang dapat memberi kesegaran kepada orang-orang yang menikmatinya. Tuhan juga tidak mau kita hidup di dalam kesulitan, sekalipun kita berada di dalam tempat yang indah dan selamat. Memang banyak orang memikirkan jalannya itu baik, tetapi tidak sadar bahwa ujungnya membawa maut. Oleh karena itu, izinkan Tuhan melakukan pembentukan di dalam hidup ini, karena itu adalah caranya menyatakan kasih karunia-Nya bagi kita, sebab hidup ini adalah milik dan kepunyaan Dia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dapat memakai hal-hal yang paling buruk di dunia ini untuk menyatakan belas kasihan-Nya kepada kita. Sama seperti yang Dia lakukan, yang dilalui oleh Yusuf, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apakah kita sedang melewatinya pada saat ini? Pandanglah tetap kepada Tuhan, sebab Dia adalah Tuhan yang punya rencana yang baik, yang indah, yang kekal di dalam kehidupan kita. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang hidup dan berkuasa ini ya Tuhan. Firman-Mu sungguh memberi pencerahan bagi kami. Bagaimana kami dapat mengenal pembentukan Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai umat yang harus dipulihkan dari cara hidup kami yang tidak berkenan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, bentuklah kami sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami makin hari makin layak di hadapan-Mu. Bapa kami yang ada di surga, kami berdoa sebagai umat-Mu pada saat ini, berilah kami hikmat untuk melihat tanda-tanda yang sedang terjadi di sekeliling kami, agar kami senantiasa berjaga-jaga di dalam hidup ini, dan makin hari makin kami dekat kepadamu. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau telah memagari dan mencukupi segala keperluan kami. Sebagai umat-Mu ya Tuhan, sekalipun kami jauh di antara satu sama yang lain, namun Engkau tidak pernah melupakan kami. Engkau selalu melukiskan kami di atas telapak tangan-Mu, dan tembok-tembok kehidupan kami senantiasa di ruang mata-Mu. Terpujilah nama Tuhan yang kami sembah, adalah pendengar kami yang baik, Tuhan yang tidak pernah melupakan kami. Berkatilah umat-Mu yang setia memberkati segala keperluan di dalam pelayanan-Mu ya Tuhan, baik di dalam gereja, baik di dalam pelayanan di luar ya Tuhan. Tuhan, Engkau akan memberkati mereka, baik secara pribadi, baik di dalam kumpulan maupun secara keluarga. Limpahkan rahmat berkat-Mu di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang masih berada di dalam kedukaan, Tuhan Engkau adalah Tuhan yang menguatkan serta menghiburkan mereka. Yang masih terikat dengan kuasa roh-roh yang jahat, di dalam nama Tuhan Yesus orang Nazaret, mereka dilepaskan dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau berkenan memagari seisi keluarga kami dengan kuasa-Mu yang ajaib, sekalipun kami jauh di antara satu sama yang lain. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur, serta memohon semuanya ini. Amin.